Selamat datang di podcast UTDI. Kembali lagi bersama dengan podcast UTDI. Dalam episode kali ini kita bersama dengan Bapak Lurah dari Pacarjo dan beliau adalah narasumber kita pada hari ini. Kita akan berbincang-bincang tentang bagaimana masalah desa, bagaimana memajukan desa, dan bagaimana mendigitalisasi desa supaya desa bukan hanya olok-olokan ataupun misalkan desa itu tertinggal daripada kota dan lain sebagainya, tapi desa juga punya value yang bisa menyaingi kota juga. Kita bersama dengan Bapak Suhadi atau sering kita panggil Mas Suhadi. Mas Hadi. Mas Hadi. Iya. Oke, siap. Iya. Jadi gini ya Mas Hadi, saya namanya Herdian Ajelaksana. Mas Hadian. Iya. Yes. Bisa dipanggil Herdian. Iya. Kalau teman-teman saya panggilnya Her gitu Mas aja. Mas Ya. Herdian. Jadi di sini kita akan ngobrol sedikit ya Pak tentang bagaimana desa itu secara tidak langsung menjadi digital atau kita dengan adanya industri yang semakin sini semakin baik, semakin pesat. Dulu tuh saya industri 4.0, sekarang udah 5.0 adanya sebagai macam itu. Ya. Nah, sebelum ke pembahasan yang inti ya Pak, saya pengen kenal dulu sih sama Ya. Mas Hadi ini. Apakah dulunya itu pernah berlalu lalang atau dalam hal apa ya, titik terendah atau misalkan kayak suatu titik, oh kayaknya menjadi lurah nih, itu tiba-tiba dengan amanah mungkin ya dari masyarakat desanya, ataupun kayak saya bercita-cita nih jadi lurah gitu. Jadi bagaimana ceritanya Ya. Mas Hadi ini menjadi? Saya cerita sekilas ya. Iya, Perjalanan hidup saya singkat saja. Boleh. Saya itu mulai merantau ke Jakarta di tahun 1990. Sampai hingga akhir 2012. Oke. Ya. Itu saya menjadi buruh di Jakarta. Ya. Mantap. Saya dulu SMA saya di Semea, jurusan ketatausahaan. Ketatausahaan. Oke. Ya, atau kalau sekarang kalau tidak salah kesekretariatan. Nah, tapi saya dulu terjun di installer parabola, TV kabel. TV kabel. Iya. Oke. Jadi jauh sekali. Iya Pak, memang Iya. Jadi Iya. dari tasawuf Dari teori-teori ekonomi, pakar-pakar manajemen, Oke. tentang planning, organizing, actuating, controlling. Tapi saya justru menginstal kabel, nyambung konektor dan lain sebagainya. Itu berjalan kurang lebih 22 tahun. Berarti dulu tuh di Jakarta dengan lulusan SMK ya Pak? Iya, SMK. Waktu itu zaman saya masih Semea. 22 tahun saya di Jakarta. Menempa saya hingga di dalam mengarungi bahtera kehidupan yang penuh tempaan, kerja menjadi kuli, susah, hidup susah di luar, bahkan sering kerja di pulau dan lain sebagainya. Ini membuat ya karena ditempa itu saya menjadi orang kuat. Ya benar. Ya, orang kuat dalam konteks bukan sakti loh ya. Iya, enggak Iya. Pak. Enggak jadi pusaka gitu. Iya, bukan jadi pusaka, tetapi jadi orang kuat dalam konteks ya menghadapi problematika kehidupan itu jadi kuat gitu. Iya, Pak. Bagaimana kemudian ketika ada masalah itu mencari solusinya seperti apa dan lain sebagainya. Nah, kemudian di 2012 akhir saya pulang kampung. Langsung mudik itu Pak. Ya mudik, pulang kampung, membuat kegiatan yang untuk keberlanjutan roda ekonomi keluarga. Ya. Kemudian kebetulan ini panggilan. Jadi kalau saya ditanyain cita-citanya mau jadi lurah apa tidak dulu, tidak ada cita-cita untuk jadi lurah. Saya tidak pernah berpikir tentang lurah. Malah jauh banget. Jauh. Yang penting dulu berarti cuan gitu ya Pak? Iya, tapi 2012 saya pulang kampung, 2015 ada pilihan lurah, pilkades. Iya. Saya didorong masyarakat untuk ikut maju. Maka saya kemudian maju dan alhamdulillah saya terpilih. Alhamdulillah. Ya, terpilih menjadi lurah. Oke. Yang awalnya saya itu di perantauan tuh menghadapi kabel,
Oke. klem kabel dan Ya. konektor. Ini kemudian 380 derajat berbalik, saya diminta Tuhan untuk menghadapi manusia. Sejumlah kurang lebih 17.000 warga Pacarjo itu. Mantap. Jadi intinya bahwa yang ada di pundak saya sekarang itu selain rezeki, wahyu juga amanah. Iya, benar. Jadi bukan cita-cita sebenarnya. Tapi amanah. Amanah. Itu. Kurang lebih seperti itu. Mantap Iya. banget. Dengan kondisi yang dulunya merantau, Iya. pulang kampung, dimana kayak wah, lebih seneng di kampung kayaknya daripada di perantauan ya Pak, dulu ya. Iya. Karena udah tahun 2012 akhir itu udah menjadi titik jenuh. Merantau itu. Dengan suasana hingar-bingar di sana itu sudah akhirnya saya dan istri memutuskan untuk pulang kampung. Gitu. Jadi kembali ke kampung halaman Iya. semuanya. Iya. Oke, terus apa ya? Dalam hal ini konteks pada saat jadi lurah ini ya. Nah, saya baru tahu kemarin pada saat searching gitu kan, Pak Suhadi gitu. Salah, beda orang. Terus lagi Pak Suhadi. Yeah. Terus saya lihat gitu menjadi paguyuban lurah. Terus tak lihat lagi beritanya, wih, Pak Suhadi ini sekarang malah jadi ketua ini. Yeah. Kok mantap banget nih dari apa ya? Contoh dari tadi ceritanya itu yang tidak seperti tidak sengaja dan diamanai. Nah, terus tiba-tiba dengan adanya paguyuban diamanai lagi nih. Apakah tidak double ini atau bebannya atau gimana ini, Mas? Kalau apa yang terjadi di dalam hidup saya, totalitas itu sebuah keniscayaan, sebuah keharusan. Sehingga ketika kemudian amanah yang ada di pundak saya diamani menjadi lurah, itu segenap jiwa dan raga saya, totalitas saya berikan. Lurah adalah menjadi jati diri saya. Nah, ketika saya totalitas menjadi lurah, totalitas di wilayah Pacarjo, kemudian dengan totalitas itu berarti di situ ada nafas keikhlasan, ketulusan dalam saya memimpin, mengayomi, ngomong warga. Karena pamong itu ngepapah dan ngemomong. Totalitas itu yang kemudian membawa saya untuk mendapatkan amanah kepercayaan dari teman-teman pamong dan lurah segunung Kidul itu untuk saya menjadi ketua paguyuban. Mungkin itu karena totalitas itu. Karena totalitas Iya. selalu ada dan selalu bisa. Betul. Jadi kalau misalkan anak muda zaman sekarang itu kadang sering pada saat tongkrongan itu all in untuk semesta. All in, betul. All in banget Iya, all in, betul. Tapi Iya. gini Mas, dalam hal itu waktu itu apakah bisa di manajemen atau terkadang tuh wah kok harus ke sana, harus ke sini nih gitu. Kalau itu mengalir saja ya. Mengalir saja. Iya, yang penting bagaimana kita pandai-pandai mengatur waktu. Tetapi ketika sudah nafasnya totalitas, maka nggak ada rasa berat. Iya benar. Iya, kalau sudah totalitas nggak ada rasa berat, sehingga yang adanya berangkat karena ketulusan itu tadi. Iya. Nah, kalau kita sudah pondasinya itu makanya nggak ada rasa malas. Itu sudah mengalir gitu aja, sudah kita atur. Oh ya nanti jam segini ke sini, jam segini ke sini dan lain sebagainya. Kita bayangkan di Pacarjo itu ada 28 padukuan. Oke, berarti kalau di saya itu dusun. Dusun ada 28 dusun. Kalau pas 17-an satu malam itu bisa berkunjung ke 7 tempat. itu gimana itu manajemennya itu? Nah, itu dia. Jam 7 di A, jam 7:04 di B. Jadi bagaimana kita bisa mengatur waktu tanpa mengurangi esensi kita ngomong masyarakat. Masyarakat itu kan senengnya kalau diwongke. Iya. Jadi Pak Lurah datang itu sudah satu hal yang disambut sangat positif sama masyarakat. Sehingga sebenarnya
nggak usah kemudian kita mencari yang neko-neko, tetek bengek, tetapi bagaimana kita selalu berada di tengah-tengah masyarakat itu sudah satu hal yang sangat positif dihargai oleh masyarakat. Iya sih Pak. Jadi Iya. jadi Pak Lurah itu kayak seperti hanya jabatan saja. Aslinya sejatinya tetap masyarakat yang biasa. Betul, betul. Ya, dari itu Iya. mantap banget. Iya. Jadi Berarti ada cita-cita jadi lurah, Mas? nah itu tadi saya tanyakan orang IT bisa jadi lurah nggak Pak? Oh bisa, bisa. Justru kalau lurah yang basic edukasinya IT, nanti kalurahannya bisa menjadi kalurahan digital. Wis, iya. Iya, Udah ada nih Mas untuk contohnya itu. sudah. Pacar Rejo gimana ini? Oh, Jadi pacar cuy. Sedang makanya antara Pacar Rejo dan UTDI sekarang menjadi saudara itu karena ya menuju digitalisasi Pacar Rejo. keren ya, keren banget. Tepuk tangan juga ya, Wis. Berarti UTDI dan Pacar Rejo ini satu visi misi ini. Iya. Nanti UTDI akan menjadi bagian dari kemajuan Pacar Rejo, terutama dalam aspek digital. Wes, mantep. Jadi UTDI bisa menjadi bagian dari sejarah Desa Pacar Rejo. Betul. Juga. UTDI ini saya sudah ngobrol dengan Bu Rektor, Pak Kepala Yayasan, Pak Ketua Yayasan. Wah, visi misinya untuk kalurahan luar biasa. Maka saya mengajak monggo generasi-generasi di kampung manapun di DIY ini, bahkan di luar DIY, untuk generasinya berkuliah di UTDI. Agar apa? Agar nanti menjadi pakar-pakar digital Wes, mantep. di wilayahnya masing-masing. Mantep. Kerjaan saya berkurang satu sudah dipakai. Marketingnya. Iya. Tahun ini Pacar Rejo menguliahkan pamongnya 5 orang di UTDI. Tepuk tangan. Tepuk tangan. Yeah. Mantap. Langsung 5 orang. 5 orang. Bukan cuma 1 atau 2, 5 orang. langsung. Ini Itu dari pamongnya itu berarti pure beasiswa dari Pacar Rejo atau dengan gimana ya? itu kebaikan kampus UTDI Dari memberikan kampus beasiswa untuk pamong Pacar Rejo. Oke. Jadi teman-teman yang misalkan apa ya ragu dengan UTDI, apakah ada beasiswa dengan desa saja kita bisa beasiswa oleh Iya. UTDI. Jadi apakah Monggo. orang desa itu bisa atau misalkan mampu nggak sih kalau misalkan di digitalisasi gitu, kalau misalkan di IT itu mampu kok. Nyatanya di Pacar Rejo langsung 5. 5. Iya. Oke. Dan itu masuk tahun ini ya? Tahun ini. Tahun ini. Iya. Oke. Jadi untuk visi misi apa nih yang apa ya sejalan dengan Pacar Rejo nih? Kayak ibarat kata tuh saya nih ibarat kata saya ngedeketin cewek terus kayaknya cocok nih gitu karena mungkin dari saya sendiri dari sifatnya nih. Nah, dulu UTDI ini dengan Desa Pacar Rejo ini terutama dengan Bapak ini yang apa berubah langsung dengan UTDI ini, apa nih yang membuat Bapak dan UTDI ini kok oke, klop kita jadian aja yuk gitu. Ya. Jadi awalnya memang PDKT. Oke. Iya, PDKT kita kencan. Iya. Kalau misalkan tiba-tiba kayak oke, awalnya itu kita ketemu terus kita rapat ya terlalu Iya, kita kencan. Terus kita ngobrol-ngobrol banyak kecocokan. Oke. Jadi ketika kecocokan itu kemudian sudah mengerucut. Kenapa kemudian kita tidak langsung ke pelaminan? Wes. Ya, maka kemudian beberapa hari yang lalu kita ijab kabul. Ijab kabulnya di Kalurahan Pacar Rejo. Oke, Itu MOU ya teman-teman. MOU ada Ibu Rektor, ada Pak Ketua Yayasan, Ibu Bu Indra Rawuh, Pak Alagus Rawuh. Itu. Ke sana ya, Pak. Nah, kita di sana MOU. Nah, kemudian kita mengerucutkan konteks apa yang akan kita kerjasamakan, termasuk kita mendorong generasi Pacar Rejo untuk sebanyak-banyaknya kuliah di UTDI. Yang pertama, yang kedua kalinya, ini dalam konteks meningkatkan kualitas sumber daya manusia ya, Iya, agar IPM juga naik nanti. Iya. Ya, karena sumber daya manusia itu luar biasa pentingnya. Karena kita tahu yang kita bangun itu di kampung itu
pembangunan fisik, infrastruktur, tapi pembangunan sumber daya manusia dikesampingkan. Makanya kemudian ini ada 5 pamong yang mendapatkan beasiswa kuliah di UTDI. Kemudian nanti kita akan dorong juga warga pemuda di Pacarjo sebanyak-banyaknya kuliah di UTDI. Terus kemudian selain itu, kita juga akan membuat sistem digitalisasi di Pacarjo. Literasi digital akan dibuat didampingi oleh UTDI nanti di Kelurahan Pacarjo. Boleh spill dikit gak? Boleh. Mulainya dari mana ini? Sekarang sebenarnya kami sudah punya web. pacarjo.id itu. Oke. Nah, nanti kemarin nyari-nyari, wih keren nih, Pacarjo tak lihat. Oh bener nih, Pacarjonya Mas Hadi nih. Ya, yang pertama itu kita mau kembangkan. Yang kedua kalinya banyak hal yang perlu didigitalisasi tentang data pertanahan, data aset desa. Data aset desa itu kita tahu bahwa tidak hanya meja kursi dan komputer saja, tidak lemari saja, tetapi banyak jalan. Jalan itu di luar itu menjadi aset juga. Itu kalau didigitalisasi, itu mudah kita. Digital itu akan menjadi alat memudahkan, mengefisiensi kita bekerja. Iya. Termasuk digitalisasi apa? Mungkin data kemiskinan, di geotagging, rumahnya di mana, titiknya di mana, mapnya nanti diklik sudah. Jadi orang tidak perlu berkunjung ke tempat itu, tapi datanya sudah bagaimana rumah tampak depan, tampak samping, tampak sudah. Iya. Mantap banget coba. Ini sebuah keniscayaan yang harus kita bangun. Agar apa? Agar pertama digitalisasi membantu kita untuk efisiensi waktu, efisiensi tenaga, sehingga kelak Pacarjo itu dengan kehadiran UTDI yang membuat sistem digitalisasi, Pacarjo kelak di genggaman siapapun. Jadi di genggaman siapapun bisa diakses. Tanpa kayak contohnya aja kita buat KTP nih, nggak usah kayak oke, saya ke RT sini dulu, saya ke RW dulu, saya ke kelurahan ambil surat gitu. Kelamaan, kasihan warga. Langsung ke maksudnya. Iya. Bisa langsung. Bisa, ada layanan mandiri. Nanti cukup dikirim ke saya tanda tangan elektronik, saya kembalikan ke mereka. Mereka bisa print di mana aja. Gak usah nungguin, maaf ya Mas, Pak Lurahnya lagi di luar. Jenengan antrian nomor 40 ya Mas. Pernah ngerasa kayak gitu gak Mas dulu ya? Bagaimanapun juga proses itu tetap pernah kita alami. Namun demikian untuk efisiensi sekali lagi kami mencari solusi terbaik agar bagaimana pelayanan kepada masyarakat itu bisa seefektif dan seefisien mungkin. Iya benar banget ya. Gitu. Tapi yang awal pas saya buka itu kayak website ya semestinya website desa gitu kan. Terus tak lihat lagi, tak kulik lagi, loh kok fiturnya banyak banget gitu. Ada lapak, ada pengaduan, terus ada apa lagi ya tuh? Banyak banget tuh. Wih, keren banget nih. Apakah terbuka itu, Pak? Untuk keterbukaan informasi publik itu juga penting. Maka proyeksi keuangan aja. Itu ada. Persentase pengeluaran APBK, APBDes itu ada di situ. Bahkan sampai di situ ada marketplace. Nah, iya itu. Lapak itu kalau diklik itu mau beli bakso di Pacarjo, ketik aja bakso. Nanti tukang bakso se Pacarjo akan keluar. Kemudian tinggal klik beli sekarang sudah terhubung sama mereka. Langsung gitu berarti. Langsung. Bukan kayak dari kelurahannya dulu yang konfirmasi terus lewat WhatsApp mungkin. Langsung dan itu bentuk kami memberdayakan masyarakat. Masyarakat kami berdayakan tidak saja secara luring untuk wadah-wadah kuliner di tempat-tempat kuliner, tetapi secara online pun masyarakat kita wadahi. Nah, itu banget. Jadi kayak kalau misalkan mau nyari-nyari, wah kayaknya pengen jeblak nih gitu. Ada. Di mana ya, desa mana ya gitu. Daripada mikir-mikir bisa saya buka gitu. Tetangga sebelah ternyata ada nih. Jadi kalau ke Pacarjo, tidak harus ke warung, mampir di bawah pohon rindang, berteduh,
buka pacarjo.id, klik lapak. Kalau mamanya mau pesan pecel lele, ya pecel lele aja, langsung klik pecel lele. Nanti kesambung sama WA penjualnya, udah beli sekarang. Nanti pasti akan dijawab, dikirim kemana mas? Wes. Oke, langsung COD mawon. Iya, gitu. Udah kayak lapak pusat ini. Iya, itu jadi kami itu pedesaan. Iya. Namun teknologi ya kami nggak gaptek. Wes. Keren ya. Jadi teknologi bisa selalu ada dimanapun, bukan hanya di kota. Pasti. Apalagi. Jadi kemajuan teknologi itu wajib mampu membantu eksistensi masyarakat, penggerak roda ekonomi, Iya. memudahkan cara berkomunikasi. Pokoknya hal-hal positif yang harus kita capai dengan digitalisasi ini, dengan kemajuan teknologi itu. Makanya kita mencoba dengan hal-hal sederhana. Apalagi tahun ini sudah kita mulai MOU dengan UTDI. Gua nanti akan lebih. Weh, mari kita lihat besok ya. Yes. Nggak usah tahun besok, bulan besok saja pasti sudah lain. Wes, iya sih, bener Gitu. sih. Langsung bulan besok saya lihat lagi nih website-nya. Weh, tampilannya akan seperti apa nih? Pasti langsung wow lagi nih. Iya. Kenapa kok saya sangat optimis? Ya karena di PDKT tadi itu sudah sangat banyak yang kita bicarakan dengan UTDI. Itu. Dari digitalisasi dalam hal website, terutama apapun dalam hal pelayanannya juga terdigitalisasi. Oke, jadi terus ada lagi nih Pak. Ya. Mungkin Bapak ini tuh dari bukan hal yang IT nih dulunya, ya sebagai pekerja di dalam pemasangan kabel, mungkin ada elektroniknya gitu. Cuman apa sih yang membuat Bapak kayak oke, ini kayaknya dibuat referensi ini bagus nih gitu. Dulu pernah melihat dari suatu desa apa mungkin atau di wilayah apa gitu Pak? Referensi apa maksudnya? Referensi kayaknya digitalisasi ini juga mampu nih di desa kita nih. Oh, kalau digitalisasi itu seperti yang sudah saya ungkapkan tadi, sebuah keniscayaan. Jadi sebuah keharusan sudah. Kalau kita mau kerja cepat, kerja efisien, ya kita harus masuk digitalisasi. Seperti kalau seandainya kita data yang berbasis paper, pamannya. Iya. Terus kita kemana-mana mau bawa kertas. Nah itu bukannya banyak banget itu. Iya. Mamanya data kependudukan. Iya. Mau bawa KK. Padahal 17.000 itu. kartu keluarga itu ada 5.722 kepala keluarga. Okay. Kalau ditumpukkan segini, sehingga tidak mungkin kita akan basicnya paper. Makanya basicnya digital. Oke. Nah, akhirnya Scan bisa langsung. Iya. Itu sebenarnya digital itu menjadi alat untuk kita kerja mudah. Gitu. Dan jangan lupa juga dengan SDM yang mensupport dan yang bisa. Betul. Itu yang sangat. Jangan sampai kayak teknologi itu udah canggih nih, tapi SDM-nya malah belum bisa mengoptimalisasikan gitu. Ya, Jadi malah kayak jadi beban lagi. Makanya dengan itu kembali tadi mengkuliahkan gratis. Betul. Dimulai dari pamong dulu. Yes. Yang melayani setelah itu dengan warga desanya. Gitu. Iya. Makanya tadi kan saya udah bilang bahwa akan lebih banyak mendorong generasi Pacarjo untuk kuliah di UTDI, sehingga nanti di Pacarjo itu tercetak generasi-generasi yang mampu berkecimpung di dunia digital, gitu. Nah, kalau banyak generasi yang mampu menguasai aspek digital, itu otomatis karena ke depan itu sepertinya akan serba digital, maka Pacarjo akan siap menjawab tantangan zaman. Gitu. Apalagi di Jogja ini ya, entah saya dulu tuh di Jogja tuh awalnya kayak agak kultur shock banget tuh. Iya. Sekarang kayak
saya beli cilok aja ada krisnya loh. Nggak ada krisnya. Iya. Di tempat saya tuh Pak, di kampung gitu, itu yang ada krisnya itu mungkin restoran, terus kayak kafe yang gede-gede gitu. Di Jogja, cilok ada kris sekarang udah. Cilok, somai pinggir jalan sudah ada kris. Dengan teknologinya ini tuh makanya. Tapi emang sih kota gitu kan, tapi makan di sini lihat kayak Desa Pacarrejo gitu, terus ya map, oh ini masih di pinggiran, cuman kok teknologinya keren banget gitu. Ya, udah langsung nggak kalah nih sama yang di kota-kota juga. Tapi ini Mas, ada nggak yang iseng di dalam pengaduan itu? Sejauh ini enggak. Nggak ada deh. Karena sebenarnya kami itu selain website itu punya Facebook, punya YouTube, punya IG. Iya. Kita punya 4 akun jadinya. Iya. Dan tidak ada yang iseng itu nggak ada. Nggak ada. Kalau yang pengaduan yang serius ada di Facebook banyak. Ya. Dan kita tindak lanjuti. Karena memang tugas kita itu seperti itu. Iya, benar. Menampung dan kemudian menjawab keluh kesah masyarakat itu. Gitu. Iya. Terus terkadang tuh kalau dulu ya, Mas, kalau misalkan nggak ketemu lurahnya tuh kadang lama mungkin ya. Tapi kalau sekarang nggak ketemu lurahnya, Facebook lurah bisa lihat. Iya. Oke, gas. Story aja bikin jam 7, yang lihat udah 200 lebih. Mantap. Iya. Jadi kayak apapun permasalahannya silahkan diadukan dan tunggu saja tanggal mainnya, pasti kita laksanakan. Fungsi kita memang itu. Jadi nggak boleh justru lari dari aduan masyarakat itu. Itu. Benar banget. Seneng. Iya. Berarti di desa kayak gini tuh seneng guys. Iya. Ada ini, ada apa kayak terus wisata-wisata gitu ada gak sih? Pacarrejo itu desa wisata. Oke. Jadi di sana ada Gua Jomblang, Kali Suci, Telaga Junge. Telaga Junge nanti nongkrong di sana. Di sana ada tiupan angin surga. Berarti kalau nyuri asik nih. Oh, asik banget. Buat ngapel? Asik banget. Boleh. Di malam hari mau camping juga bisa di sana. Udah bisa camping juga. Udah bisa. Kemudian Kali Suci, Cave Cubing itu wisata minat khusus, susur goa, gitu. Itu pokoknya luar biasa. Tantangannya 10 kali lipat dari Pindul. Iya. Kemudian Gua Jomblang itu. Gua Jomblang itu gimana? Kok bisa jadi Gua Jomblang gitu? Ya namanya Gua Jomblang. Okay. Itu juga susur goa tapi vertikal 70 meter, terus nanti berjalan ke sana itu horizontal itu sekitar 500 meter. Nanti kita kalau pas waktunya pas, itu rezekinya ada, itu nanti ada cahaya surga di Gua Grubuk. Itu udah branding internasional juga itu. Mantap banget. Iya. Udah berapa kali Pak nyisir gitu? Saya kalau Kali Suci turun baru sekali. Oke. Iya, kalau Gua Jomblang saya turun udah 3 kali. Yes. Mantap. Itu dengan acara atau pas? Oke. Biasanya ada tamu. Ada tamu Pejabat itu ndereknya pejabat. Itu lurah harus turun pertama. Oke. Iya, untuk eksperimen. Testimoni. Oke, berarti kalau lurah nanti copot. Iya. Iya, kalau lurah teriak berarti selamat udah kita turun gitu. Tapi kok kalau lurah kok turun? Kok lurah diem aja gitu. Iya. Wow, bahaya gitu. Gitu. Jadi lurah itu harus selalu yang pertama. Berada di satu tempat yang bagaimana kemudian itu tondo bahwa totalitas lurahan itu ada. Iya, benar. Dan tondone Ngarso Sung Tulodo. Betul. Yes. Karena lurah itu menjadi tulodo. Iya. Tulodo welas asih di tengah-tengah masyarakat. Itu. Jadi ketika lurahnya asik, wah masyarakatnya pasti asik ini. Jadi kayak kebanyakan tuh mungkin ada yang berpikiran, wah kayaknya pengen main, tapi kok kalau misalkan kayak gitu ada pungli nggak ya? Nah kalau di Desa Pacarrejo ini masih kayak gitu atau tidak ada nih Pak?
yang iseng-iseng gitu. Pungli itu bentuk satu hal yang menciptakan ketidaknyamanan Bener banget. wisatawan maupun pengunjung di wilayah kita. Kalau hal itu masih terjadi, Wah, langsung. yuk bagaimana orang mau tertarik datang ke wilayah kita? Bener. Jadi harus kita hapus itu. Iya. Apalagi terkadang itu ini Mas kayak ya itu kayak parkir. Ya seharusnya kayak 2.000 naik nih jadi 5.000 nih. Jadi secara tidak langsung tuh kayak psikologis wisatawan gitu kayak wah kok naik ya gitu. Nah, memang sebenarnya yang tersulit dari membangun sistem adalah merubah mindset. Iya, benar. Tapi itu sebuah hal yang menjadi keharusan. Mm-mm. Karena apa? Semua yang datang di wilayah kita, siapapun itu harus kita buat nyaman. Nah, kalau dari segi pungutan, sudah kesannya itu pungli, kemudian yang lain, harga makanan juga tidak masuk akal, melambung tinggi. Itu namanya melawan gaung marketing yang selalu kita Iya. sampaikan bahwa harus banyak-banyaknya pengunjung datang ke wilayah kita. Karena dengan banyaknya tamu itu otomatis akan membawa berkah bagi wilayah kita, membawa rezeki bagi warga kita. Tetapi kalau kemudian kita berikan tindakan-tindakan yang membuat mereka tidak nyaman, Iya, benar. ya itu salah. Banget. Nah, tapi namun demikian sekali lagi memang terus-menerus di Pacarjo juga tentang merubah mindset Iya, benar. agar bagaimana pengunjung itu nyaman masuk ke wilayah kita, gitu. Dan wisata itu apa sudah digitalisasi, Pak? Wisata itu di sini sudah kita masukkan, namun dalam konteks potensi wisata saja. Oh, jadi Belum dalam kerangka seluk-beluknya tentang katalognya gitu. Oh, belum. Tapi next kita juga akan masuk ke sana. Iya. Pokoknya UTD masuk nanti pasti kita akan serai pekerjaan banyak. Oke, fine. Kalau itu mampu. Oh, pasti dong. Jelas. Iya. Karena kita kepengin nanti Pacarjo itu beda. Kemudian akan menjadi nuwun sewu membelakkan mata banyak orang. Iya. Kemudian Pacarjo, iya, seperti ini sekarang, iya, karena didampingi oleh UTDI. Masa terus itu. Mungkin tambah beasiswa lagi nih. Akhirnya yang up itu bukan hanya Pacarjo, Iya, tapi UTDI benar. juga. Sehingga level kita itu bareng. Iya. Gitu. Ya, Mas, bener. Jadi ketika suatu wilayah itu naik, pasti kayak oke, dia tuh naik karena apa? Pasti kayak gitu. Betul, itu loh. Sinergi itu harus menjadi simbiosis mutualisme. Jadi saling menguntungkan. Gitu. Apalagi kalau ngomong-ngomong tentang wisata gitu, sekarang kayak FYP langsung naik. Iya. Sekali FYP, nanti langsung, oh penasaran nih kok bagus nih, gitu. Betul. Saya juga sama teman-teman gitu, Mas. Kalau misalkan mau main gitu, buka aja TikTok. Oke, cari yang FYP gitu. Kadang kayak gitu. Kadang teman saya yang kayak ngirim-ngirimin gitu tiap hari itu. Oke, Her, ayo Her, sini Her. Oke, dalam hal itu mungkin dari Pacarjo sendiri, oke, kita main lah digital, oke. Daripada cuman dari apa kayak ngobrol sama orang teman gitu nanti dari mulut ke mulut mungkin ya Pak, kalau dulunya ya Mas. Nah itu lebih sekarang kayak oke, jangkauan kita lebih luas lagi dengan digitalisasi ini. Nah itu jadi konsepnya dengan digitalisasi ini kita tidak perlu menjelaskan secara lisan kepada siapapun. Tapi ketika seseorang membuka pacarjo.id itu di dalam jiwanya sudah merasuk itu Pacarjo apa. Isinya ini dijelaskan di situ. Tidak saja narasi, tapi ada foto-fotonya, ada videonya. Sehingga larut orang menyimak Pacarjo, websitenya Pacarjo itu udah larut. Seolah-olah sudah pergi ke Pacarjo. Nah akhirnya membuat penasaran.
ketika sudah ketemu Pak Carjo di dunia maya, kemudian dia akan kepingin ke dunia nyatanya. Gitu. Oke. Iya. Mantap banget. Dan Pak Carjo itu kayak waduh, masuk sih Pak. Masuk sih Pak. Kayak saya pertama kali lihat itu dari tadi itu kayak oke, masuk ini biasanya itu. Jadi kayak kalau tadi tanya IG saya ya. IG saya tuh off, kita 2 tahun, tapi saya menggunakan TikTok sekarang. Oh sekarang ke TikTok? Iya. Akhirnya ke Facebook. Facebook juga. Oh, jadi, Facebook tidak seaktif TikTok. Oke. Iya, jadi bapak Facebook nih. TikToknya masih apa ini? Masih untuk sekarang ini? Nanti aja sih. Untuk isi-isinya kayak apa ya? Kayak ada bunga-bunga, kembang api gitu. Enggak, kegiatan saya aja di masyarakat. Iya. Enggak kayak misalkan kayak snap yang bapak-bapak gitu. Enggak. Tiba-tiba ada kembang api biar gitu terus foto. Oh. Enggak. Itu bapak kekinian itu. Jadi Mas Hadi ini pikirannya kayak Gen Z banget, dari pikiran anak muda banget itu. Gitu ya? Ya. Saya tidak merasa seperti itu, tapi saya tidak kepengen ketinggal dengan anak muda. Ora pengen niru, tapi ora pengen kalah. Iya, betul. Seperti itu kurang lebih. Jadi kayak fight oke. Kamu bisa gitu. Saya juga bisa nih. Oh jelas. Harus itu. Wes kali ini kita judulnya lurah kok sombong. Enggak, lurah itu lurus arah. Wes. Jadi nggak boleh sombong. Oke. Lurah itu lurus arah. Oke. Ya. Kalau sampai keliru arah, jadi harus lurus arah. Tidak boleh keliru arah. Kalau keliru arah, ngeluh sirah. Masuk. Makanya jadi budak. Ya, lurus harus lurus arah, nggak boleh keliru arah. Keliru itu salah, jadi nggak boleh salah arah. Harus lurus. Tapi sekarang nih untuk Mas Hadi ini cuma satu yang nggak bisa. Apa itu? Gini. Ya, ini sebenarnya gundul ini juga amanah. Amanah. Iya. Gundul ini bukan karena saya cukur, karena botak. Karena alami aja. Iya, alami. Ini amanah. Dan amanah ini menjadi karakter. Iya sih. Iya. Dulu rambut saya piak tengah gini. Wow, iya, sigar jala, luar biasa. Pernah gondrong nggak sih, Mas? Dulu. Pernah. Jadi kayak kebanyakan tuh bodak tuh karena pernah gondrong nih, pernah merasakan semuanya. Pernah. Di aneh-aneh pernah. Nah, ini kalau saya biarkan tumbuh, di sini nggak tumbuh. Nih nggak tumbuh nih. Ini cuman pinggir sini aja. Kan kasihan yang pinggir ini. Iya sih. Itu makanya saya kerok sekalian. Kalau sini udah nggak tumbuh. Masa dipisahkan gitu? Iya. Kalau kangen gimana? Ya, Mas, saya pernah lihat di video kayak gitu. Jadi di TikTok gitu kan, terus di Alfamart gitu. Mas, untuk sabun sama coklatnya mau dipisah? Nggak usah Mbak, kasihan. Loh kok kasihan? Iya kalau dipisah ntar kangen gitu. Mas saya minum dulu ya. Iya, gelasnya UTDI. Yes. Nih, lu rambutnya masuk. Jarang-jarang saya ngobrol sama Pak Lurah kayak gini deh. Dan nemu lagi di sini. Ini luar biasa ini obrolan sore ini. Terima kasih banyak. Saya senang sekali diundang ke sini. Iya. Dan juga pas pertama kali, oke Her, besok podcast ya. Oke, sama siapa Ibu? Sama Pak Lurah Pacarjo. Oke, 86 tak lihat. Oke, kayak gini, tak lihat sosmed. Oh, murah sih, asing deh orangnya pasti deh. Ya kadang kelihatan gitu. Dari ternyata gimana? Ternyata asik. Oh, asik ya? Asik. Oh, iya. Asik. Lain kali ngopi kita. Pak. Oh, boleh. Boleh, harus. Main-main ke sana ngopi kita. Iya. Minggu depan saya kesini lagi. Oke.
Ada acara apa ini lagi nih? Iya, biasa. Kan sudah saudara. Wes. Silaturahmi lagi nih. Iya. Udah jadi rumah lagi nih. Jadi saya sudah punya komitmen dengan teman-teman Pamong di Pacarjo untuk menjadi bagian dari kemajuan UTDI, dan UTDI juga karena sudah punya komitmen untuk menjadi dari bagian kemajuan Pacarjo. Makanya besok teman-teman Pamong se-Pacarjo saya ajak ke sini. Wes, mantap. Kenalin semuanya. Siap. Nanti mau tur tak anterin Oh, siap. keliling gitu. Oh iya. Keliling gedung sana, gedung Oke. sini. Oke, tadi saya udah ngobrol sekitar 2 hektar 1,8. Wah, Wes, nanti kita mantap kelilingi. banget. Weh, bandara sungkem. Nanti kita kelilingi lah. Gitu. Jadi, Oke. gini Mas, untuk kedepannya apakah mahasiswa ini bisa magang di Pacarjo gitu, di kelurahannya? Kami sangat welcome seluas-luasnya. Pintu Pacarjo terbuka. Bahkan tadi saya matur sama Pak Ketua Yayasan akan kami buatkan ruang khusus. Wes, untuk yang PKL ataupun magang. Oke, siap. Jadi teman-teman yang kemarin nanya info tempat magang, oke, kita sudah dapat lagi nih orang dalamnya langsung. Bukan main-main, bukan kayak wah yang ecek-ecek gitu, langsung Pacarjo nomor 1. Itu. Oke. Jangan khawatir. UTDI Just iya, masuk segala penjuru. masuk lah. Ya, terus ada lagi nih. Mungkin kayak KKN, terus kalau misalkan kayak hal-hal PKL itu pernah masih nggak sih Mas untuk dulunya itu? Kalau UTDI belum. Kalau yang lain gitu? Yang lain sudah banyak. Ya, maka mulai detik ini, ketika kita sudah MOU itu, nanti semua hal akan kita bicarakan. KKN, pengabdian masyarakat, semua lah. Nanti masuk ke Pacarjo. UTDI akan kita wadahi. Yes, Iya. bener banget. Dengan 28 dusunnya, 28 dusun, mantep. luas Tempat wilayah. saya aja cuma 3 loh Pak, dusun. 3? Satu desa, ya. 28, luas wilayah 3.693 hektar, hampir 4.000 hektar. Itu kalau jadi kecamatan bisa itu. Bisa. Kodia ini berapa coba browsing? Kalau nggak salah, Kodia ini luasnya 3.200 hektar. Kami itu kalurahan Iya. 3.693 hektar. Masih koma itu, komanya Masih lupa. koma. Iya. Iya. Di belakang koma masih ada angka. Ya, mantep banget tuh. Iya. Dengan luasnya kayak gitu, dengan keberagamannya masyarakatnya, pasti juga terkadang kayak ada satu hal, wah tanggane ngomong kayak iki, tanggane Mary. Dengan luas wilayah Pasti kayak yang lebar, yang besar, dengan jumlah penduduk yang besar juga, otomatis potensinya juga besar. iya. Tapi masalahnya juga besar. Nah, gitu. Sehingga dengan kedatangan UTDI kampus di tengah-tengah kami, nanti itu coba kita akan bisa lebih mampu memetakan potensi dan masalahnya. Sehingga kita garap potensi yang pertama ini, masalah yang pertama ini kita ranking, kita kerjakan pelan-pelan satu-satu. Iya. Nah, next potensi menjadi untuk pemberdayaan masyarakat dan mendongkrak pendapatan di desa, yang masalahnya kita selesaikan. Sehingga nanti clear menjadi desa mandiri. Iya. PADES-nya banyak, pemasukannya banyak, masalahnya sedikit. Iya, bener. Gitu. Pak Lurah tinggal. Oke. Yes. Nonton. Gitu. Pak Lurah oke, masuk satu, oke, masuk ini. Tapi harus punya komitmen, ya toh, yang tinggi. Iya, bener. Jadi, Untuk kemudian kita totalitas pengerjaan PR itu. PR kita kerjakan satu demi satu, potensi kita olah. effort harus banyak. Ibarat kata, ini kita laki-laki, desa itu adalah seorang perempuan. Kita harus effortnya harus lebih tinggi. Betul. Tapi desa nggak pernah
ngelupain janjinya. Iya. Nggak kayak yang sebelah sana. Katanya sudah oke setia, tapi malah karo sing liyane. Dan tepat Pak. Dengan hati, bahasa hati. Iya. Gitu, sentuhan hati. Oke. Terus ini setelah ke sini nih mau kemana nih Pak? Ada acara kemana lagi nih? Saya tadi ada acara di sebelah utara sana di UAJY. Nah terus ini acara yang kedua, acara terakhir saya di Jogja, dan nanti saya langsung pulang. Langsung pulang. Ya naik ke lantai 2. Oke, iya sih di sana di atas iya, ya. di atas. Kalau ke sini, ayo medun. Gitu. Gitu. Jadi atas ya, di tempat saya juga ya. Saya itu aslinya Temanggung. Oh Temanggung, oh deket ya? Iya dekat. Jadi ya hampir sama ya. Di sana juga kalau misalkan main ke teman gitu yang agak tinggi gitu, munggah. Bukan nggak misalkan kan tempatnya itu ada namanya Kledung gitu ya, perbatasan Wonosobonya itu. Terus kalau misalkan main ke Kledung itu bukan ayo ke Kledung gitu enggak. Ayo munggah ya. Loh, kalau misalkan udah di Kledung gitu, kalau misalkan mau pulang, ayo medun. Sel adem iki. Adem ya di atas ya? Adem Pak. Oke. Tapi sekarang siangnya panas. Siangnya panas banget. Cuman nggak tahu kalau misalkan malamnya langsung saklek gitu. Tapi kalau misalkan di Pacarjo gitu Pacarjo itu walaupun dataran tinggi naik itu, tapi ya cenderung hawanya panas. Iya. Ya. Pas hawa dingin itu kalau kemarau itu biasanya, tapi kalau di musim-musim hujan itu cenderung suhunya agak panas. Iya. Sumuk gitu. Malah baru tahu ya. Iya. Kirain ya dataran tinggi terus Adem gitu ya. Heeh. Ya. Kebetulan kalau di Gunung Kidul itu cenderung panas. Terus sekarang udah hujan, Pak. Tadi malam sudah hujan. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ini nanti hujan lagi. Alhamdulillah. Ini pertanyaan template kalau misalnya ketemu Morotua. Pak Briki pun jawab Pak. Ya boleh ngeles dengkul itu. Iya. Pak sini udah hujan Pak. Oh iya. Dulu saya juga hujan nih Pak, padahal cuma tetanggaan. Bahasa template banget. Iya. Tapi pasti sering gini gak? Apa kayak misalkan keluaran gitu, kalau libur itu kadang kayak di rumah ada peliharaan atau apa gitu Pak? Saya kebetulan kalau dulu saya sempat miara sapi, kambing, tapi sekarang ketika jadi lurah ini saya nggak melihara apa-apa. Takutnya nanti malah ya karena kan harus carikan makan kambing, makan sapi, gitu. Iya malah repot. Itu terus saya jual. Jadi sekarang ya nggak piara apa-apa. Gitu. Jadi bapak-bapak kalau sore nyirami dalan ya kalau nyiram-nyirami tanaman hias itu ya saya juga nanam beberapa pohon apokat itu juga saya siram tiap sore gitu. Berarti sekarang malah ke kebun ya depan-depan. Iya. Ada bonsainya juga nggak Pak? Bonsai biasanya ada berapa itu? Ada 3 kalau nggak salah. Biasanya malah kayak gitu tuh, kayak misalkan suka dengan tanaman gitu, pasti kan bapak itu ada bonsai. Ada bonsai ya, saya pasti. Ada bonsai. Iya. ada yang hidup, ya bonsai hidup, cuman ada yang kayak cepat tumbuhnya cepat gitu, pasti ada yang lama gitu. Dan itu pasti ada bonsainya. Bonsai itu ada 3, tapi yang ngasih aja, saya nggak pernah beli. Jadi masih sering rawat kayak dibengkokin atau apa gitu? Itu ada yang rawat. Saya nggak bisa. Iya. Oke, sih penting api baik. Iya. Aku tak manut sapian Mas. Ada yang rawat sendiri, saya nggak bisa itu. Nggak punya style untuk itu. Oke, mungkin ini udah lama banget ini Pak. Kita ngobrol-ngobrol, cuman kayak gini aja ngobrol lama banget. Gak berasa. Saya kira baru lama kok. Ini baru jam berapa ini? Udah jam. Oh iya. Jadi daripada nanti terlalu sore untuk Mas Hadi pulang nanti, kita cukupkan sekian ya teman-teman. Terima kasih untuk Mas Hadi sudah datang. Sama-sama kita lanjut part 2. Siap. Kalau mau bareng-bareng juga boleh nih. Boleh. Kemarin ada episode 4 orang langsung. Oh iya. Iya. Oh boleh. Langsung buka aja channel UTDI, nanti ada podcast di situ. Oh siap. Kalau gabut-gabut gitu kan Mas, dengerin bisa nih.
Oke, Mantap. terima kasih semuanya yang sudah mendengarkan podcast pada episode kali ini. Semoga bermanfaat dan semoga menjadi inspirasi teman-teman semua, apalagi menjadi informasi baru dengan adanya Desa Pacarejo ini sebagai partner dari UTDI. Oke, terima kasih semuanya dan Terima kasih. bye-bye. Terima kasih sedulur.